Halo semuanya, welcome back to Depan Layar Podcast. Halo semuanya, balik lagi di Depan Layar Podcast. Apa kabar kalian semua hari ini? Gue thank you buat kalian semua dengerin podcast gue hari ini. Gue doain semoga kalian semua kerjaannya beres dan kalian semua baik-baik aja. Dan kalau misalkan lo mau dengerin podcast gue yang lainnya, yang sebelumnya, lo bisa dengerin lewat YouTube, Spotify, Anchor, dan Apple Podcast. Dan thank you juga buat kalian semua yang udah nge-DM gue, udah nge-email gue, udah nanya-nanya sama gue, nge-komen. Dan kalau misalkan lo mau donasi untuk podcast gue, lo bisa donasi lewat Saweria yang udah gue kasih linknya di YouTube description di bawah. Hari ini kita ngomongin tentang mimpi. Ini topik pernah gue bahas tapi udah lama banget tuh, zaman kapan ya? Zaman 2019 kayaknya, zaman dulu waktu awal-awal gue masih bikin podcast tuh masih agak bingung gitu cara ngomongnya gimana, masih terbata-bata. Terus kadang si soundtracknya terlalu kenceng gitu dan segala macamnya. Gue itu udah lama banget. Gue masih inget banget zaman dulu. Tapi di hari ini tuh yang gue pengen ceritain itu, mimpi itu tidak perlu realistis. Nah dulu waktu zaman dulu 2019 gue ngomongin tentang gue dibilang gila karena mimpi yang besar. Nah itu tuh adalah salah satu istilahnya kayak lanjutannya atau lebih dikenal sama semacam kayak ini tuh diperbarui gitu si podcast yang itu gue diperbarui dan sama gue dibagusin lagi si temanya, tapi sama gue ditambahin lagi si beberapa topiknya gitu supaya asik aja gitu. Ada beberapa sharing yang pengen gue kasih tahu ke kalian juga soalnya. Nah, mimpi tidak perlu realistis. Kita masuk dulu ke pembuka pertamanya. Kalau misalkan lu tahu yang namanya quotes dari Bapak Insinyur Soekarno, salah satu founding father dari Indonesia, dia berkata kalau misalkan mimpilah setinggi langit. Kalau misalkan lu jatuh dan lu gagal, lu bakal jatuh di antara para bintang, ya nggak? Intinya apa? Maksudnya apa? Maksudnya gini, ketika lu bermimpi yang sangat besar, lu mimpi yang sangat tinggi, ya ketika misalkan lu tidak mampu untuk mencapai mimpi lu, ya lu bakal tetap ada di atas awan gitu, ngerti nggak? Maksudnya lu bakal lebih tinggi ketimbang lu tuh tidak punya mimpi sama sekali. Ngerti kan maksud gua? Jadi intinya ketika lu memiliki sebuah mimpi yang sangat tinggi, ketika lu mengejar meskipun itu gagal, lu bakal tetap berada di posisi yang lebih tinggi ketimbang lu tidak memiliki mimpi sama sekali, atau ketimbang lu memiliki mimpi tapi tidak terlalu tinggi gitu. Nah, waktu kecil kita semua diajarin untuk bermimpi, ya nggak? Semua orang diajarin kan untuk cita-cita kalian, anak-anak, apa cita-cita kamu? Oh, aku pengen menjadi seorang tentara, pengen jadi astronot, pengen jadi pemadam kebakaran, pengen jadi A, B, C, D, semua diajarin kan, kayak kalian itu harus punya cita-cita, harus punya mimpi yang bisa membuat kalian tuh untuk terus maju gitu. Nah, ini kan sebuah pelajaran yang kita selalu dapat dari zaman dulu kan. Nah, bahkan kalau misalkan lu tahu, gue nggak tahu ya, kalian semua tahu atau enggak, tapi ada wahana, bukan wahana ya, tapi kayak semacam Dufan gitulah, yang sebutannya Kidzania. Kalian tahu Kidzania nggak sih? Kayak semacam tempat buat kalian yang anak-anak kebanyakan sih, yang mereka tuh pengen mencoba menjadi pemadam kebakaran atau menjadi ya pokoknya pekerjaan-pekerjaan yang begitulah gitu. Nah itu kan jadi sebuah sebuah tempat di mana anak-anak itu bisa mencoba menjadi apa yang mereka inginkan, ya nggak? Nah itulah enaknya zaman anak-anak ketika lu itu bisa bermimpi banyak banget apapun yang lu mau. Tapi kenapa semakin tua, semakin kita bertambah umur, kenapa kok mimpi-mimpi kita zaman dulu waktu zaman kecil tuh mulai memudar ya? Kayak makin hilang aja gitu. Kayak sekarang gue tanya deh ke lu, apakah lu tuh masih punya mimpi zaman dulu, zaman lu kecil? Gue pengen tahu aja gitu. Apakah lu masih punya mimpi zaman lu masih TK, atau enggak zaman lu masih
zaman lu masih kecil atau masih TK atau maksud SD dan segala macem kayak gitu kan, yang masih kecil kan biasanya mimpinya kan besar ya, kayak misalkan pengen jadi astronot atau pilot segala macam. Tapi kenapa ketika kita makin besar kok mimpi-mimpi tersebut hilang? Terus mimpi-mimpi tersebut tuh malah jadi berubah kayak yaudah yang penting gue lulus kuliah dulu, punya gelar atau enggak, yang penting gue kerja dulu deh, nggak usah lah gue ikut mimpi zaman dulu gitu ya. Kan banyak kan orang kayak gitu. Semua orang, kebanyakan, hampir bahkan gue pun sebelumnya gue memiliki pemikiran seperti itu gitu. Nah sebenarnya apakah kita tuh masih boleh bermimpi atau enggak? Apakah kita tuh masih boleh mendapatkan atau memiliki impian yang besar seperti zaman dulu, seperti zaman kita kecil atau enggak? Pertanyaannya seperti itu, ya enggak? Pertanyaannya seperti itu. Apakah kita masih boleh bermimpi atau enggak? Nah, di hari ini gue pengen ngebahas tentang hal itu. Gue pengen ngebahas tentang apakah yang namanya mimpi itu harus realistis, harus tahu diri, harus mengingat lagi sama kondisi kita hari ini, atau kita boleh bermimpi setinggi mungkin sih gitu. Nah ini juga bakal gue ceritain dari sisi pengalaman gue gitu, sisi pengalaman gue yang menurut gue ada beberapa impian gue saat ini menurut gue zaman dulu itu susah banget didapatkannya, tapi gue udah dapet si mimpi itu sekarang gitu, bahkan gue udah merasakannya gitu. Oke, kita bakal masuk ke inti dari podcast hari ini. Kita bakal masuk ke bahas si intinya. Jadi pertama, gue pengen nanya dulu ke kalian, sebenarnya apa mimpi kalian dari zaman kecil? Apa yang pengen lu tuh kejar dari zaman lu kecil gitu? Nggak usah malu, jawab aja apa yang lu pengen. Contoh, lu pengen jadi polisi, lu pengen jadi tentara, pengen jadi dokter, pengen jadi pilot, nggak apa-apa, lu jawab aja apa yang lu pengen dari waktu lu kecil. Lu jawab di komentar kalau misalkan lu mau gitu ya. Habis itu gue mau nanya lagi ke lu nih, apakah mimpi lu yang sekarang, tujuan lu yang sekarang lu punya, apakah itu sama dengan zaman-zaman lu masih kecil dulu, ataukah sudah berbeda jauh sama waktu lu masih kecil gitu? Gue pengen tahu itu. Dan habis itu yang terakhir, pernah nggak sih lu ngerasa kalau misalkan impian lu itu ketinggian, yang dimana lu ngerasa kayak udahlah nggak usah ngejar impian ini karena ujung-ujungnya juga nggak bakal kesampaian jauh, aneh, terlalu tinggi gitu. Apakah lu pernah berpikir seperti itu gitu? Jadi dulu zaman gue masih SMA ya, gue mulai dari SMA aja sih. Gue tuh punya sebuah impian, gue punya sebuah target di mana gue tuh pengen jadi seorang developer properti. Gue pengen jadi orang yang bisa punya kos-kosan banyak, gue bisa punya apartemen besar, gue bisa punya hotel, mall dan segala macam gitu. Gue sangat pengen banget punya pekerjaan seperti itu. Gue pengen banget menjadi seorang yang seperti itu. Itu impian gue zaman SMA. Dan ketika zaman SMA itu, gue yakin kalau misalkan gue bakal dapet impian itu, apapun caranya gue pasti bakal nyari caranya supaya gue bisa mendapatkan impian tersebut. Dan apa yang gue lakukan saat itu? Yang gue lakukan saat itu adalah gue sering banget yang namanya baca buku. Gue baca buku, gue belajar investasi, gue belajar mengatur keuangan, segala macam gue pelajarin. Nah, abis itu ketika gue mempelajari itu, gue SMA itu juga mulai belajar berdagang, belajar jualan, gimana caranya ngurusin stok. Abis itu gue ngurusin supplier segala macam, gue mulai belajar. Nah abis itu juga gue mulai belajar yang namanya relasi atau networking. Gue belajar untuk networking sama orang-orang di luar sana supaya gue tuh gampang nantinya ketika masuk ke dunia yang lebih dewasa gitu. Nah di saat itu ketika sampai umur gue di umur berapa ya, sekitar umur 18-19, berarti sekitar 2-3 tahun kemudian, ya gue masih belum bisa jadi developer gitu. Gue masih belum bisa jadi developer karena gue masih belum punya uang yang banyak, gue masih belum sukses segala macem. Bahkan gue malah dapet musibah waktu itu yang gue ceritain. Gue sering cerita di podcast ini kalau misalkan gue malah ngedown sedown-downnya waktu di umur gue 18-19 tahunan. Nah tapi gue selalu ngerasa kayak mungkin memang belum waktunya gitu, mungkin belum saatnya gue dapet apa yang gue pengenin hari ini. Dan habis itu gue melanjutin lagi apa yang gue suka gitu. Waktu itu gue masih berpikir untuk menjadi seorang developer properti gitu. Gue tetap kembangin terus, gue nyari duit sebanyak-banyaknya, gue tabung, gue invest segala macam, gue repeat, gue ulangin terus dua hal tersebut. Tapi sampai akhirnya gue mendapatkan sebuah insight, sebuah ilmu, dimana
si tulisannya tuh berkata seperti ini. Gue lupa yang ngomong siapa, tapi intinya gini. Kalau misalkan lu punya mimpi, jangan cuma satu katanya. Lu bikin 10 mimpi lu, termasuk mimpi lu saat lu kecil. Nggak apa-apa, lu masukin aja. Nah, nanti lu masukin 10 misalkan gitu ya. Lu sortir lagi. Lu ambil 5 tuh yang lu harus semacam lu harus dapetin duluan gitu. Sisanya nanti juga dapetinnya nanti pas umur 40 juga nggak apa-apa gitu. Pokoknya lu ambil 5 dulu. Setelah 5, lu bagi lagi, lu ambil 3 mimpi yang sangat realistis yang lu bisa dapetin di waktu dekat ini gitu. Dan ketika gue memakai apa sih namanya, kayak semacam ilmu ini gitu. Kok gue bingung ya, kayak gue memakai si ilmu ini gitu, gue memakai si perhitungan ini, ternyata bener, serius, ini gue gak bohong. Gini, gue punya impian dari waktu kecil. Gue selalu pengen punya impian jadi seorang astronot atau sesuatu apapun lah ya, pokoknya yang berhubungan dengan luar angkasa atau antariksa. Dan gue juga pernah memiliki impian jadi pilot waktu zaman gue kecil. Tapi seiring gue tua, seiring gue bertambah dewasa, gue punya impian menjadi seorang content creator, developer, sampai seorang full time investor. Itu beberapa hal yang sangat gue pengenin nanti ketika di umur 20-an. Abis itu lanjut lagi, hal yang paling realistis, gue pengen jadi orang yang bisa bawain seminar untuk orang lain. Dan gue juga pengen jadi orang yang bisa ngebantu orang lain dalam sisi finansial. Itu yang bener-bener gue pengen banget dari zaman dulu. Gue pengen jadi orang yang kayak, tau gak sih, kayak misalkan lu pengen jadi seorang yang kayak lu pengen berinvestasi atau pengen menabung atau memiliki mindset menabung gitu ya. Ya gue tuh jadi orang yang ditanya duluan gitu. Nah, gue tuh pengen jadi orang kayak gitu dari dulu, zaman dulu. Nah, lu tahu nggak? Ini cerita nyata ya. Ketika gue membuat si 10 mimpi tersebut, terus dibagi-bagi lagi mana yang lebih realistis, ternyata bener, yang realistis itu udah keambil, beberapa udah terwujud. Contoh, gue bikin seminar. Gue pernah seminar 2 kali, malah gue udah 2 kali seminar sama orang. Gue bikin seminar, gue sharing ke orang banyak lewat Google Meet gitu. Gue sangat senang di situ. Itu satu. Terus yang kedua, gue bisa ngebantu finansial orang. Itu gue sangat senang banget. Dan habis itu ada mimpi gue yang 5 tadi, yang udah dikurangin tadi tuh, yang 5 mimpi itu, salah satunya udah kesampaian. Yang dimana gue salah 2 tapi bukan salah 1. Satunya udah kesampaian, gue pengen jadi content creator, gue udah bisa jadi bikin podcast sekarang. Terus gue juga sering sharing di IG, di Instagram, dan engagementnya lumayan tinggi, gue seneng banget. Terus yang kedua, gue bisa jadi full time investor. Dari zaman dulu, zaman SMA, gue pengen banget jadi investor. Dan sampai sekarang gue sudah istilahnya ya, kayak memiliki hasil yang lumayan signifikan dari apa yang gue lakukan menjadi seorang full time investor. Nah, sisanya ada beberapa mimpi gue zaman waktu gue kecil. Ketika kecil gue pengen jadi seorang pilot, gue pengen jadi seorang astronot dan segala macam. Nah, apakah menurut lu hal yang gue impikan semenjak gue kecil, yang jadi pilot dan astronot itu, apakah menurut lu bakal tercapai? Menurut lu ya, menurut logika paling sederhana lu, mungkin orang bakal bilang kayak itu nggak mungkin. Tapi menurut gue itu sangat mungkin. Kenapa? Karena istilahnya gue mau beresin dulu mimpi gue yang kecil gitu. Goal gue yang kecil itu gue beresin dulu sampai habis, sampai benar-benar gue udah nggak peduli lagi sama si mimpi itu, baru gue kejar sesuatu yang besar gitu. Nah, inilah kebanyakan jeleknya masyarakat, orang-orang gitu, nggak cuma Indonesia ya, semua orang gitu ya. Jeleknya orang-orang itu adalah mereka tuh terlalu langsung mencapai mimpi yang besar. Mereka tuh, lo tuh langsung mengidam-idamkan mimpi lu yang sangat amat besar banget gitu. Tapi menurut gua, ya kan tadi kan kita ngomongin tentang quotes-nya Pak Soekarno ya. Tapi menurut gua si quotes-nya Pak Soekarno ini agak ditweak dikit lah, agak diedit dikit, agak di-upgrade dikit, di mana lu itu jangan cuma punya satu mimpi doang, tapi punyalah beberapa mimpi yang banyak gitu. Dan ketika banyak mimpi itu, lu sortir lagi mana yang lebih realistis, mana yang kecil dulu. Jadi si mimpi yang kecil itu lu beresin dulu. Kenapa? Karena psikologi manusia, ketika lu itu sudah berhasil mengerjakan suatu mimpi, berhasil mengerjakan sesuatu yang memang lu sudah rencanakan dari zaman dulu gitu ya, dari lama gitu ya,
manusia itu secara psikologi dia tuh bakal merasa senang. Kenapa? Merasa senang karena dia tuh merasa, oh gue tuh sudah menyelesaikan atau gue sudah nge-accomplish, sudah mengkomplit gitu ya, sebuah mimpi yang dari dulu tuh gue pengen gitu. Dan ketika lu sudah membereskan mimpi itu, lu bakal jadi tambah semangat, lu bakal menjadi kayak ada semacam dorongan lagi untuk mengerjakan mimpi-mimpi lu yang lain gitu. Nah itulah yang dinamakan dengan mengejar mimpi itu kecil-kecil dulu, jangan langsung besar tapi ujung-ujungnya lu nggak bakal kesampaian. Itu tuh sama aja kayak misalkan lu bikin resolusi di tahun 2021, misalkan di tahun 2021 ini lu bikin resolusi, tahun ini gue pengen jadi orang sukses misalkan. Kan nggak apa ya, nggak make sense gitu. Maksudnya nggak make sense tuh nggak detail gitu. Jadi lu jelasin dulu detailnya seperti apa, suksesnya seperti apa. Contoh, lu sukses untuk mengecilkan perut buncit lu misalkan di tahun 2021, atau lu sukses untuk mendapatkan uang 10 juta pertama lu di dalam tabungan misalkan, atau lu sukses untuk mendapatkan motor impian lu di tahun ini misalkan. Jadi lu pecah lagi si mimpinya menjadi lebih kecil supaya lu tuh bisa ngambil yang kecil dulu, yang mediumnya nanti dikejar juga, abis itu yang besarnya gitu. Jadi jangan langsung ngambil yang besar banget ya. Kalau misalkan kayak gitu kan nggak mungkin bakal langsung kejadian besok juga. Keburu lu nya bosen ngedengerin si atau memikirkan si impian lu yang besar itu. Kenapa? Karena ya lu masih nggak tahu apa ya, istilahnya lu masih nggak tahu jalannya gitu. Nah gue bisa ngasih perumpamaan gini, misalkan ya lu lagi menaiki tangga yang mengarah ke impian lu misalkan. Tapi lu bayangin ketika si tangganya itu, si anak tangganya ya, si stepnya itu berjauhan. Maksudnya gimana? Kayak si tempat untuk menginjakkan si kaki lu itu berjauhan. Nah itu tuh artinya apa? Artinya adalah ketika lu itu tidak membagi impian lu kecil-kecil, lu tidak mau mengambil small step atau langkah kecil, ya lu gak bakal bisa maju gitu. Jadi yang namanya langkah kecil itu sangat amat penting gitu untuk mencapai impian lu yang sangat besar di kemudian hari. Nah, kenapa menurut gue yang namanya impian itu sangat penting, impian lu yang sangat besar itu sangat penting menurut gue? Karena kalau misalkan manusia itu tidak memiliki mimpi, lu gak bakal termotivasi untuk melakukan apapun. Gue yakin kok semua orang, mau lu orangnya open minded atau close minded gitu ya, semua orang pengen hidup pasti mereka tuh karena ada impian, mereka tuh ada tujuan, mereka tuh pengen tahu gitu, oh gue tuh pengen ini nih nanti ke depannya, gue pengen itu, gue pengen ini gitu. Misalkan lu tuh pengen jadi seorang dokter misalkan, atau lu pengen jadi seorang politisi misalkan, ya itu yang membuat lu hidup setiap harinya, ya nggak? Kalau misalkan lu nggak punya tujuan sama sekali, besoknya lu nggak tahu mau ngapain, dan kedepannya lu nggak tahu mau ngapain, gue yakin kok orang kebanyakan bakal lebih cepat stres, lebih cepat apa ya, kayak krisis identitas gitu. Kayak mereka nggak tahu mereka sebenarnya hidup tuh mau ngapain gitu. Pikiran mereka kebanyakan bakal suicidal gitu, bakal kepengen bunuh diri gitu. Nah, apa yang gue lakukan supaya gue tuh tetap ingat sama mimpi gue? Yang pertama yang tadi gue ceritain, gue tuh bakal ngebagi beberapa mimpi kecil. Dan yang kedua, gue bakal terus-terusan mempelajari tentang mimpi besar gue. Kan tadi kan gue ngomong kan tentang mimpi gue jadi seorang pilot dan astronot kan. Ya gue bakal terus-terusan belajar tentang hal itu. Gue pelajarin di YouTube, gue pelajarin di internet. Memang gue tidak bisa mendapatkan hal itu sekarang, tapi ketika gue melihat itu, gue jadi termotivasi untuk mengerjakan mimpi-mimpi gue yang kecil gitu loh. Ngerti gak sih? Jadi kayak semacam itu bakal otomatis gitu. Nah itu jadi dari pandangan gue, bagaimana cara gue selalu ingat sama mimpi gue yang besar. Dan mimpi gue yang jadi astronot dan pilot kan tidak realistis untuk sekarang, ya nggak? Sangat amat tidak realistis. Tapi ketidakrealistisan itu adalah trigger atau pelatuk untuk gue mengerjakan mimpi-mimpi gue yang realistis dulu sekarang gitu. Nah, kita langsung penutup aja. Semua manusia itu tetap mau hidup pasti karena impian. Gue pernah denger di kartun anime apa tuh, Attack on Titan kalau nggak salah ini ya. Pokoknya di salah satu scene ya, ada orang yang ngomong kalau misalkan manusia itu hidup cuman karena dia tuh memiliki sesuatu yang pengen dia kejar gitu. Ya menurut gue itu impian gitu. Kalau misalkan orang tidak memiliki sesuatu yang pengen dia kejar atau harapan gitu ya dia nggak bakal mau hidup, ya nggak sih? Itu udah apa ya, logika lah menurut gue. Dan habis itu hidup lu tuh nggak panjang menurut gue. Hidup lu tuh cuman apa ya, approximately kayak
perkiraan 70 tahun dan habis itu lu mati gitu. Masa sih selama 70 tahun ini lu nggak mau ngejar sesuatu yang lu pengen kejar gitu. Karena lu harus ingat juga kalau misalkan semakin lu tua, semakin lu kehilangan tenaga untuk mengejar impian lu. Dan habis itu menurut gue gak perlu realistis sama sekali yang namanya impian itu. Kenapa? Karena impian orang sukses, kebanyakan orang-orang yang sukses di luar sana, impian mereka tuh gak realistis. Contoh misalkan Thomas Alva Edison, dia menemukan lampu misalkan. Habis itu misalkan Steve Jobs, dia memiliki impian untuk menciptakan komputer yang dipakai untuk sehari-hari misalkan. Abis itu siapa lagi? Bill Gates, dia memiliki impian untuk menciptakan software yang dipakai oleh semua orang setiap harinya. Dan lu bayangin deh, sebelum mereka berhasil menciptakan hal tersebut, orang-orang bilang gak mungkin terjadi, orang-orang bilang itu gak realistis, orang-orang bilang itu aneh. Tapi akhirnya tercapai, ya gak? Kenapa bisa tercapai? Menurut lu kenapa? Menurut gua karena manusia itu imajinasi mereka tuh sangat besar menurut gue. Ketika mereka memiliki imajinasi yang sangat besar dibarengin dengan action yang juga besar, gue yakin kok semua imajinasi yang lu punya tuh pasti bakal kesampaian gitu, meskipun membutuhkan waktu yang mungkin lumayan lama gitu menurut gue ya. Dan itulah kenapa gak perlu realistis itu ya. Kenapa ya? Karena semua orang-orang hebat di luar sana, impian mereka gak ada yang realistis gitu menurut gue ya. Dan habis itu yang terakhir, tetap utamakan kebutuhan primer dulu. Misalkan lo punya kebutuhan makan atau apa segala macam, diberesin dulu gitu. Jangan idealis pengen mimpi terus, tapi lo nya nggak memperhatikan kebutuhan primer lo gitu. Nah sampai sini aja podcast gue hari ini, mungkin bisa membantu lo yang mencari motivasi gitu ya. Sampai sini aja podcast gue hari ini. Sampai ketemu lagi di podcast depan layar selanjutnya. Thank you buat kalian semuanya. Gue Joshua dan goodbye.